She was Dorothea Puente, one of the most unlikely serial killers in Sacramento history. 29 years ago this week, detectives swarmed her home on F Street where she poisoned, killed, and buried her victim. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nah, jadi di video kali ini gue akan menceritakan kepada kalian suatu kasus yang sangat menarik, di mana kasus ini menceritakan ada seorang ibu kos yang tega membunuh dan juga meracuni para penghuni kosnya. Dan kasusnya ini menurut gue sangat menarik, apalagi buat kalian yang memang suka cerita-cerita mengenai kriminal. Nah, ini wajib banget kalian nonton sampai habis, jadi pastikan jangan di skip ya videonya. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Jadi wanita yang menjadi ibu kos ini bernama Dorothea Helen Puente dan dia ini lahir di California, Amerika Serikat tanggal 9 Januari 1929. Nah, jadi pertama-tama gue akan ceritakan dulu kepada kalian latar belakang dari si Dorothea ini. Jadi Dorothea ini bisa dikatakan sebagai orang yang memang memiliki background masa kecil yang udah kelam dan juga kacau. Yang dimana dia ini lahir dari keluarga yang kacau dan juga broken home. Dan memang seperti yang kita tahu, biasanya kalau psikopat itu memang mereka dari kecil itu sudah memiliki latar belakang yang hancur dan juga kacau. Nah, kalau si Dorothea ini memiliki keluarga yang memang alkoholik, jadi ayahnya itu suka mabuk-mabukan, sedangkan ibunya ini bekerja sebagai PSK untuk mencari uang tambahan. Jadi selama ibunya ini pergi bekerja, otomatis si Dorothea ini diurus sama ayahnya. Tapi ayahnya ini ternyata memang orang yang gak beres juga nih, karena dia pecandu alkohol dan suka menyiksa anak-anak. Ya tapi kayaknya memang wajar aja sih ya, soalnya istrinya aja dibiarin tuh jual diri kan. Jadi memang dasarnya udah gak beres nih orang. Akibatnya dari kecil ini Dorothea udah sering banget disiksa sama ayahnya. Ditambah lagi dia sering melihat ibunya ini menjadi PSK kalau malam, dan hal ini pastinya membuat sisi psikologisnya itu menjadi terganggu. Kemudian ketika dia ini berusia 7 tahun, ayahnya harus meninggal karena penyakit TBC, dan pada saat dia berusia 9 tahun, ibunya juga meninggal akibat kecelakaan. Yang mana hidupnya itu selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya itu kayak di panti asuhan atau tempat penampungan. Nah, di hidupnya yang sudah sekelam itu, ternyata dia sering mendapat pelecehan seksual dari orang-orang yang dikatakan merawat atau menjaga dia. Sampai akhirnya ketika Dorothea ini sudah remaja, dia memilih jalan hidup sebagai seorang PSK. Sehingga dia ini sering berbohong ketika orang-orang bertanya tentang latar belakang keluarganya. Mungkin dia malu kali ya, dan wajar aja sih kalau dia malu. Karena biasanya kalau orang bertanya tuh, dia akan jawab secara halu. Misalnya tuh dia kayak bilang dia itu orang Meksiko, dia itu orang kaya, dan dia itu kenal dengan banyak pejabat. Lalu ketika si Dorothea ini berusia 16 tahun, dia bertemu dengan seorang tentara yang bernama Fred Medvo. Nah, terus ceritanya kan mereka saling naksir nih. Terus akhirnya jadian sampai akhirnya mereka menikah dan mempunyai 2 orang anak. Si Dorothea baru tahu kalau suami ini adalah orang yang sangat kasar. Jadi suaminya ini sangat suka menyiksa dia, bahkan sampai menyiksa anak-anaknya juga. Saking brengseknya nih suaminya, kalian tahu kan kalau tadi dia punya 2 orang anak. Nah, 2 orang anaknya ini dikasih ke orang lain untuk diadopsi. Lalu gak lama kemudian si Dorothea ini hamil lagi anak ketiga nih. Tahu-tahu dia ini keguguran. Tapi justru suaminya ini pergi tinggalin dia. Dan sampai di sini kalian udah tahu kan betapa hancurnya kehidupan si Dorothea ini. Setelah ditinggal sama suaminya nih, si Dorothea ini balik lagi menjadi seorang PSK. Tapi mungkin karena dia merasa bahwa income-nya atau penghasilannya itu masih kurang, hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan beberapa tindakan kriminal. Tapi di sini itu tindakannya itu masih yang ringan-ringan. Jadi bukan tindakan yang sampai membunuh atau gimana. Jadi yang biasa dilakukan itu seperti membuat cek palsu atau juga mencuri. Namun akhirnya dia ini harus ditangkap dan dipenjara. Tapi selama dia mendapat hukuman itu, masa penjaranya itu cuma sebentar. Jadi kadang lepas, kadang dimasukin lagi, kadang lepas, kadang masuk lagi. Tetapi tak lama kemudian si Dorothea ini akhirnya menemukan laki-laki yang baru. Dan akhirnya dia kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Alex. Tapi belum lama menikah, ujung-ujungnya nih mereka harus cerai. Tapi ya sebenarnya di awal pernikahannya si Alex itu udah ngeh kalau Dorothea ini kayaknya ada keanehan nih sama hidupnya. Sampai akhirnya si Alex ini membawa Dorothea ke seorang psikiater. Dan setelah dicek, ternyata memang terbukti kalau si Dorothea ini memang suka halu dan emosinya tuh kadang-kadang gak stabil. Jadi akhirnya dia harus diberikan obat penenang. Lalu pada saat dia sudah bercerai dengan Alex, si Dorothea ini akhirnya kawin lagi nih sama seorang berondong yang usianya itu 20 tahun lebih muda daripada dia. Dan laki-laki ini tuh bernama Roberto Puente. Nah, dari situlah nama belakang Dorothea ini berganti menjadi Puente.
Tetapi ya sebenarnya si Roberto ini mau kawin dengan si Dorothy ini karena dia mempunyai tujuan untuk mendapatkan green card. Jadi bukan karena dia mencintai si Dorothy ini. Nah, buat kalian yang nggak tahu green card itu apa, jadi green card itu adalah sebuah kartu yang dimana dibutuhkan oleh orang-orang untuk dapat tinggal menetap di Amerika. Kalau di Indonesia itu ya semacam KTP. Dan seperti biasa, pernikahan ini akhirnya berujung ke perceraian lagi. Setelah bercerai dari Roberto, si Dorothy ini berpikir bagusnya ini dia kerja apa ya untuk nambah-nambah penghasilannya. Karena dia merasa nggak mungkin dia menjadi PSK lagi, karena dia itu udah tua. Sampai akhirnya dengan tabungannya yang ada, dia ini memutuskan untuk membuka sebuah usaha baru, semacam kos-kosan gitu, di mana tempat kos-kosan ini akan menampung para gelandangan atau orang-orang yang homeless. Tetapi di sini syaratnya adalah orang itu harus mempunyai riwayat atau catatan kriminal. Soalnya kan memang orang-orang seperti itu tuh sulit mendapatkan tempat tinggal. Tetapi di sini Dorothy sebenarnya melakukan sebuah penipuan karena di sini tuh dia membuat rumahnya seolah-olah mempunyai lisensi kesehatan dari sebuah tempat penampungan atau tempat kesehatan. Padahal yang sebenarnya rumahnya itu adalah home care abal-abal. Nah, mungkin kalian bingung nih, mereka cara bayarnya gimana dong? Orang-orang ini kan ceritanya nggak ada duit, apalagi mereka ini gelandangan. Jadi kalau di Amerika itu memang ada kebijakan dari pemerintah yang akan memberikan dana bantuan kepada orang-orang yang homeless atau gelandangan seperti mereka. Tetapi uangnya itu nggak langsung dikasihkan ke gelandangan-gelandangan tadi, tapi akan dikasih ke pengelola rumah tampung itu. Dan itu berarti uangnya itu akan masuk ke Dorothy semua. Lalu selama membuka kos-kosan ini, ternyata uang yang dapat dari pemerintah itu disalahgunakan oleh Dorothy ini, karena uangnya itu justru digunakan dia untuk foya-foya dan bukan digunakan untuk merawat para gelandangan tadi. Ya tapi memang udah ketebak sih dari awal, dia membuka rumah penampungan ini untuk melakukan aksi tipu-tipu. Nah di rumah itu Dorothy ada mempekerjakan satu orang pria untuk membantu dia sehari-hari yang bernama Pedro Montalafu. Dan karena tiap hari bersama-sama, akhirnya cinglok nih mereka sampai akhirnya mereka menikah. Padahal waktu itu usianya Dorothy ini udah 45 tahun loh. Tetapi setelah Pedro mengetahui kelakuan Dorothy yang aneh, akhirnya nih mereka berdua cerai. Padahal mereka ini baru menikah selama 1 bulan. Dan hal itu membuat Dorothy langsung menjadi stres lagi. Sampai pada suatu hari, rencana dan akal bulus dari Dorothy ini tercium sama polisi. Soalnya ada satu anak kosnya yang tertangkap akibat tindakan kriminal. Nah ceritanya kan anak kos tadi itu udah dipenjara nih sama polisi. Tapi di sini polisi heran kok dana aliran dari pemerintah itu masih masuk ke rekeningnya Dorothy. Berarti di sini Dorothy nggak lapor ke pemerintah kalau orang itu udah nggak ada di rumahnya. Dan karena polisi curiga, akhirnya polisi ini melakukan investigasi. Lalu pada akhirnya kejahatan Dorothy ini ketahuan semua sama polisi dan dia ini diputuskan untuk dipenjara selama 5 tahun. Kemudian setelah dia bebas nih, dia pulang ke kampung halamannya dan juga menyewa sebuah rumah dengan 3 lantai dengan tujuan kayak tadi tuh, mau membuka sebuah usaha kos-kosan. Dan karena ini tempatnya tuh beda kayak yang sebelumnya, jadi mungkin orang-orang sekitar situ belum ada yang tahu. Lalu pada akhirnya dia kembali membuat sebuah rumah kos-kosan dengan tujuan sama kayak kemarin, di mana ini dia mengharapkan uang dari pemerintah dan dia akan menyimpan uang itu dan disalahgunakan untuk foya-foya. Tapi yang parahnya kali ini, para penghuninya itu dikasih obat yang asal-asalan. Sampai-sampai ada 7 orang yang harus meninggal akibat overdosis dan jasad-jasadnya itu dikubur di belakang rumahnya. Dan di sini meskipun 7 orang tadi sudah meninggal, tetapi tetap aja nih uang dari pemerintah itu masih mengalir ke rekeningnya Dorothy karena belum ada yang tahu kalau sebenarnya 7 orang ini udah nggak ada. Tetapi lama-kelamaan tuh penghuni kos yang lain mulai curiga. Mereka heran kenapa nih penghuni mulai hilang satu persatu. Sampai akhirnya mereka melaporkan kejanggalan ini kepada pihak kepolisian. Nah saat memberikan kesaksian kepada polisi, ada yang mengatakan selain mereka melihat para penghuni yang mulai menghilang satu persatu, mereka juga saling melihat si Dorothy ini membawa sesuatu yang sangat berat dari lantai atas ke halaman belakang. Terus ada juga yang bilang kalau mereka ini sering memergoki si Dorothy menggali tanah di belakang. Hingga akhirnya polisi memutuskan untuk datang ke rumah itu untuk melakukan investigasi. Nah kemudian dicari tuh 7 orang yang tadi menghilang, tetapi ternyata nggak ditemukan. Dan kemudian polisi memutuskan untuk mencoba menggali halaman di belakang. Karena polisi ingat nih, tadi ada yang mengatakan kalau halaman belakangnya mereka itu penuh dengan galian. Kemudian satu persatu mayat dari penghuni kos yang hilang itu akhirnya berhasil ditemukan. Tetapi si Dorothy ini kayak pura-pura kaget dan pura-pura nggak tahu apa-apa. Lalu kemudian si Dorothy ini minta izin untuk pergi ke minimarket. Sementara polisi ini masih sibuk menggali tanah yang tadi. Dan si Dorothy memanfaatkan hal ini untuk kabur. Tapi akhirnya si Dorothy ini berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2011, si Dorothy ini akhirnya meninggal di usia 82 tahun. Nah oke guys, jadi itulah tadi cerita mengenai ibu kos yang sangat kejam, yang dimana dia ini tega sampai membunuh dan meracuni para penghuni kosnya hanya demi mendapatkan uang bantuan dari pemerintah yang dia gunakan untuk foya-foya.
So thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, see you on the next video and bye-bye.